hari Minggu dan aku berencana bakalan menyelesaikan novel ini hari ini juga. Sebenarnya hari ini waktu pengembalian, cuman kayaknya nggak keburu kalau aku berusaha menyelesaikan hari ini terus habis itu aku kembalikan. Jadi nanti mungkin aku bakalan perpanjang terus menyelesaikan dengan tenang. Kurang 100, nggak ada 100 halaman sih, sekitar 70 halaman lagi. Yang ini aja lah. Wah, pegang. Sudah. Yuk. Kok agak. Hai, welcome back to Nudes Reading Journey. Jadi ini sebenarnya adalah take kedua aku review novel yang selesai aku baca yang judulnya Wizard Bakery. Sebenarnya sehari setelah aku bilang aku mau menyelesaikan untuk baca novel itu, aku udah selesai. Terus habis itu aku juga udah bikin reviewnya. Cuman setelah aku tonton ulang, kayaknya apa yang mau aku omongin itu kurang jelas gitu loh waktu itu. Jadi aku memutuskan untuk bikin reviewnya lagi hari ini. Cuman masalahnya adalah review yang kali ini ada lebih dari seminggu setelah aku selesai baca. Jadi aku takut lupa. Semoga aku nggak lupa apa yang mau aku omongin. Semoga lebih jelas daripada video yang sebelumnya. Jadi, Wizard Bakery ini adalah novel yang dikategorikan sebagai children book di Korea. Dan itu disebut sebagai best children book. Aku lupa tahun berapa, pokoknya di Korea. Itu aku baca di Goodreads seperti itu. Terus ceritanya menceritakan tentang seorang anak laki-laki. Bukan anak sih sebenarnya, lebih ke remaja laki-laki umurnya 16 tahun. Nggak disebutkan namanya siapa, hanya disebutkan dia seorang remaja laki-laki dan penyebutannya di situ ya kayak gitu aja, nggak disebutkan namanya. Dia itu punya ayah, tinggal bersama dengan ayah dan ibu tiri dan adik tirinya. Dan ternyata ibu tiri dan adik tirinya itu nggak deket gitu loh sama dia. Terutama ibu tirinya itu biasalah seperti ibu tiri pada umumnya di dalam cerita. Ibu tirinya tidak menyayangi si remaja ini. Terus pada suatu hari si remaja ini dituduh melakukan pelecehan pada adik tirinya yang seorang anak perempuan umurnya sekitar 8 atau 10 tahun. Terus karena dia dituduh seperti itu, terus ayahnya juga tidak mau membela, terus dia juga dipukulin, akhirnya dia itu kabur dari rumah, lari sekencang-kencangnya. Terus dia menemukan sebuah toko roti atau bakery di dekat rumahnya, yang memang sebenarnya bakery ini udah jadi langganannya dia biasanya. Terus dia masuk ke bakery itu terus minta sama si pemilik bakery untuk menyembunyikannya. Dan ternyata si pemilik bakery itu mau menolong untuk menyembunyikan si anak laki-laki ini atau remaja laki-laki ini. Dan ternyata lagi bakery ini bukan bakery biasa, karena roti-roti yang dijual itu memiliki kekuatan sihir dan bahan-bahannya juga bukan bahan-bahan pada umumnya yang digunakan untuk membuat roti. Dan itu baru diketahui si remaja ini ketika dia bersembunyi di bakery itu.
Kupikir awalnya cerita ini bakalan manis, hangat, heartwarming, kayak kalau kita lagi makan roti gitu loh. Ngerti kan rasanya kayak comforting. Karena memang judulnya adalah Wizard Bakery. Terus covernya juga menurutku lucu. Terus dibaca dari blurb-nya itu, aku berharapnya memang seperti itu. Kan terlihat ada anak yang merasa tidak disayang dalam keluarganya, terus dia akhirnya menemukan sebuah keajaiban toko roti. Kan bayanganku adalah cerita ini bakalan manis. Terus juga selain dari cover dan blurbnya dan judulnya itu, kan aku membaca di Goodreads itu, buku ini, novel ini dikategorikan sebagai children book. Jadi oke, berarti ini adalah cerita yang comforting. Cuman ternyata apa yang aku harapkan ketika aku membaca novel ini tuh salah gitu loh. Ternyata novel ini lebih banyak menceritakan tentang kisah kelam si anak atau si remaja ini di dalam keluarganya. Bagaimana dia diperlakukan oleh ayahnya, bagaimana dia kehilangan ibunya, bagaimana dia diperlakukan oleh teman dan gurunya. Karena si anak ini atau remaja ini ternyata dia itu mengalami trauma yang cukup berat, yang mungkin penyebabnya adalah hal-hal buruk yang selama ini dia alami, mulai dari kehilangan ibunya, terus habis itu dibenci oleh ibu tirinya dan tidak mendapatkan perlindungan dari ayahnya. Akhirnya dia itu mengalami semacam gagap gitu loh. Terus dia itu juga jadi kayak nggak punya teman karena dijauhi sama teman-temannya. Jadi ceritanya itu lebih kompleks daripada apa yang aku harapkan dari sebuah children book. Jadi ini kayak jadi lebih berat gitu loh daripada apa yang aku bayangkan. Terus selain lebih berat dari apa yang aku bayangkan, cerita ini juga bagiku kurang cukup heartwarming, kurang cukup hangat. Karena ketika si anak ini kan kabur dari rumah, terus habis itu dia kan bersembunyi di toko roti itu selama beberapa waktu, agak lama, cukup lama. Dan aku berharapnya ketika dia ada di toko roti itu, dia mendapatkan cinta kasih yang tulus dari si penyihir. Aku berharapnya si penyihir itu lebih menyayangi, lebih menunjukkan bagaimana kasih sayang yang sebenarnya itu, yang harusnya didapatkan oleh si anak. Aku berharapnya seperti itu. Atau mungkin si penyihirnya ini lebih bijak gitu loh dalam menghadapi kasusnya si anak ini atau masalah si anak. Cuman aku ngerasanya ketika aku baca novel ini, yang aku rasakan adalah iya, memang si penyihir ini cukup perhatian kan. Dia perhatian karena menyediakan tempat untuk si anak ini untuk bersembunyi, itu cukup perhatian loh. Terus dia juga sebenarnya ada bantuan-bantuan kecil yang dilakukan oleh si penyihir. Cuman rasanya untuk lebih dekat dan lebih kasih sayang yang lebih jelas itu kurang terasa gitu loh menurutku. Si penyihir ini rasanya kayak terlalu diam, terlalu cuek. Sayang tapi dia itu cuek, jadi rasa untuk jadi cerita yang hangat itu kurang menurutku. Sampai akhir cerita pun, meskipun di akhirnya si anak ini mendapatkan sebuah hadiah yang benar-benar berharga dari si penyihir atau si pemilik toko roti ini, tapi aku tetap ngerasa bahwa apa yang dia lakukan ini kurang ngena di hatiku, kurang membuat hatiku merasa bahagia atas apa yang dilakukan oleh si penyihir pada si anak yang bermasalah ini, kayak gitu. Jadi ceritanya itu aku nggak terlalu suka menurutku. Terus sebenarnya endingnya juga cukup menarik karena endingnya terdiri dari dua pilihan, yaitu yang jika iya dan jika tidak. Ini dibedakan menjadi dua jalur, dua ending yang berbeda karena ada satu ketika si anak ini ingin melakukan sesuatu, dan kalau sesuatu itu dia berhasil lakukan maka endingnya akan menjadi jika iya. Kalau si apa yang ingin dilakukan si anak ini tidak berhasil, maka endingnya akan menjadi jika tidak. Cuman kalau emang disuruh milih, aku bakalan lebih memilih jika tidak sih sebenarnya. Ini karena aku merasa bahwa kalau andai pun anak
ini tidak berhasil melakukan apa yang ingin dia lakukan, setidaknya dia masih bisa mengenali atau masih ada kemungkinan untuk si anak bisa bertemu lagi dengan si penyihir. Kalau si yang jika iya ini, aku ngerasa kalau kemungkinan untuk anak berkomunikasi lagi dengan si penyihir itu tidak bisa terjadi, kemungkinannya lebih kecil daripada jika tidak. Menurutku seperti itu. Jadi cerita ini sebenarnya aku bingung mengkategorikannya bagus atau enggak. Kalau menurutku sih enggak, karena kurang heartwarming, tidak seperti apa yang aku bayangkan. Cuman unik aja karena endingnya ada dua pilihan ending yang berbeda, kayak gitu sih. Selanjutnya, aku juga udah selesai baca novel yang judulnya The Memory Police, atau dalam bahasa Indonesianya Polisi Kenangan, dari Yoko Ogawa, yang aku pinjam di Ipusnas. Ini adalah novel kedua dari Yoko Ogawa yang aku baca. Yang sebelumnya itu aku pernah baca bukan novel sih, kayaknya lebih ke novelet karena dia nggak sampai 100 halaman kalau nggak salah, atau mungkin 100 lebih sedikit lah, yang judulnya Asrama. Aku nggak tahu dalam bahasa Inggris judulnya apa, pokoknya kalau di Ipusnas judulnya Asrama, dan itu juga lumayan antri di Ipusnas. Dan kalau aku bandingkan dua novel, antara novel The Memory Police sama Asrama, sebenarnya aku lebih suka sama Asrama. Kalau Asrama itu ceritanya lebih ke misterius, dark, creepy, sunyi, kayak menakutkan gitu loh. Pokoknya ceritanya creepy karena ada sebuah kejadian di asrama, kejadian penghilangan nyawa yang misterius di sebuah asrama, dan itu diceritakan dalam waktu yang cukup singkat karena novelnya emang singkat banget, tapi bener-bener creepy, misterius, sampai akhir pun aku masih bertanya-tanya siapa pelakunya dan apakah itu benar-benar terjadi di asrama itu. Terus kalau yang novel yang judulnya The Memory Police atau Polisi Kenangan ini, aku gak terlalu suka. Sebenarnya aku benar-benar tertarik sama premisnya. Ceritanya adalah ada sebuah tempat yang itu adalah sebuah pulau terpencil, di mana orang-orang penduduk di pulau terpencil itu mengalami kayak lupa ingatan atau hilang memori tentang benda-benda di sekitarnya itu secara berkala. Berkalanya nggak jelas juga sih waktunya, jedanya berapa lama, tapi emang terjadi lupa ingatan itu. Contohnya adalah mereka tiba-tiba suatu pagi setelah bangun tidur, mereka serentak dalam satu pulau itu mereka melupakan sebuah benda yang namanya parfum. Misalnya, kalau mereka lupa sama parfum, mereka itu akan terbangun di pagi hari itu terus merasa ada sesuatu yang hilang. Terus ketika mereka berusaha mencari-cari apa yang hilang dalam hidup mereka, mereka akan mencoba beberapa hal atau memikirkan berbagai macam hal. Terus tiba-tiba mungkin ada orang yang di pagi hari biasanya pakai parfum, dia akan melewatkan parfumnya. Terus dia ada rasa sadar bahwa apa yang dia lewatkan itu namanya parfum, dan parfum itu ya biasanya dia gunakan untuk membuat dirinya wangi, tapi karena dia lupa akhirnya dia lewatkan. Terus kalaupun dia berusaha untuk mencium parfum itu, dia tidak akan mencium wangi, dia akan mencium sesuatu bau yang bagi dia itu tidak biasa, tapi dia tidak bisa mencium wangi atau mengingat memori tentang wangi apa yang dia cium. Kayak gitu sih, bingung ya. Pokoknya si orang-orang di pulau itu secara serentak mereka akan melupakan parfum itu. Terus nanti parfum-parfum itu akan dimusnahkan berjamaah sama orang-orang, terus diawasi juga sama si polisi kenangan, karena si polisi kenangan ini bertugas untuk memusnahkan segala hal yang berkaitan tentang benda yang dilupakan sama orang-orang di pulau itu. Terus selain memusnahkan barang-barang itu dan memastikan bahwa tidak ada satupun barang yang tersisa, si polisi kenangan ini juga bertugas untuk menangkap orang-orang yang ternyata mereka tidak lupa pada benda yang seharusnya mereka lupakan. Contohnya kalau yang parfum itu ternyata ada orang yang tidak melupakan parfum, dia tetap masih bisa mencium wanginya parfum. Terus dia mungkin juga masih menyimpan parfum itu untuk dia simpan, untuk dia kenang sendiri. Kayak gitu. Ada juga kejadian ketika ada orang-orang itu melupakan sebuah bunga, terutama waktu itu bunga mawar. Pada suatu pagi orang-orang merasa
merasa aneh karena merasa ada yang hilang dalam diri mereka. Terus ketika bangun ternyata bunga-bunga mawar yang ada di depan rumah atau di perkebunan bunga mawar itu semuanya rontok seketika, serentak semuanya. Terus mereka masih mengingat bahwa itu adalah mawar, tapi mereka tidak punya tidak punya rasa, tidak punya memori apa yang pernah mereka alami atau mereka kenang bersama bunga mawar itu. Jadi mereka ya udah ngelihat mawar mulai hilang, mulai mati di kebun mereka, ya udah mereka akan membiarkan seperti itu karena memang harusnya bunga mawar itu dimusnahkan dari hidup mereka. Aneh banget gitu loh ceritanya, dan aku juga agak bingung sebenarnya. Di cerita ini banyak hal yang membuat aku bingung, terutama kayak kenapa orang-orang di pulau itu mengalami hal seperti itu, mengalami lupa. Kenapa orang-orang itu harus lupa? Kenapa polisi kenangan itu menangkap orang-orang yang tidak lupa? Dan apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak lupa? Terus juga terus kapan dimulainya orang-orang ini mengalami lupa? Terus alasannya lupa itu kenapa? Terus penyebabnya lupa itu apa, atau mungkin siapa? Itu sampai akhir pun aku masih nggak bisa menemukannya. Terus novel ini juga yang membuat aku sebel, selain karena pertanyaan-pertanyaanku tentang lupa itu yang tidak dijelaskan dalam novel ini. Yang membuat aku sebel adalah si tokoh utamanya ini adalah perempuan seorang penulis novel yang dia itu juga mengalami lupa seperti orang pada umumnya. Cuman ada beberapa orang dalam hidupnya seperti ibunya atau teman ayahnya yang mereka tidak mengalami lupa. Dan pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya itu ditangkap sama polisi kenangan karena mereka tidak lupa. Sedangkan si aku atau si wanita di tokoh utama di novel ini itu tidak ditangkap polisi kenangan karena dia lupa. Terus pada suatu hari dia mengetahui bahwa seorang editor novelnya itu ternyata adalah orang-orang yang tidak lupa atau orang-orang yang masih mengingat. Terus si perempuan ini akhirnya membantu editornya yang namanya R ini akhirnya disembunyikan di sebuah ruang rahasia di rumah si perempuan ini. Dan yang membuatku sebel di novel ini adalah kan aku berpikiran bahwa novel ini akan ada konklusinya seperti apa, atau ada perlawanan mulai dari si perempuan ini untuk melawan kelupaan itu, atau melawan pemerintahan, atau melawan polisi kenangan. Kupikir seperti itu. Cuman ternyata si perempuan ini meskipun diingatkan oleh R berkali-kali bahwa dia tidak harus melupakan barang-barang itu, tidak harus mengikuti atau menuruti apa kata polisi kenangan, si aku atau si tokoh utama perempuan ini kayak lempeng aja gitu loh. Tidak ada perlawanan yang berarti. Perlawanan yang dia lakukan ya cuma membantu R untuk bersembunyi di rumahnya. Selain itu ya udah dia pasrah aja. Ketika dia lupa sama bunga mawar, ya udah dia ikhlaskan. Terus ada juga kejadian ketika orang-orang itu lupa akan apa itu novel. Padahal novel kan pekerjaan utama si tokoh utama. Cuman karena memang novel itu dilupakan sama orang-orang, otomatis juga dilupakan sama si tokoh utama ini. Si tokoh utama ya udah ikhlas aja. Padahal itu kan sumber kehidupannya gitu loh, gak ada perlawanan, bener-bener nyebelin gitu loh. Jadi tokoh utama itu kayak gak ada gunanya. Terus sampai akhir pun ternyata lupa yang orang-orang di pulau ini alami itu sampai menyebabkan mereka lupa akan dirinya sendiri, mulai dari melupakan anggota tubuh sampai mereka itu kayak benar-benar hilang. Aku mau menjelaskannya juga bingung. Pokoknya dimulai dari anggota tubuh kayak tangan kanan, terus besoknya tangan kiri kayak gitu, terus lama-lama kan sudah tidak ada lagi yang bisa diingat gitu loh. Dan itu akhir endingnya ya udah seperti itu, gak ada konklusi, gak ada solusi akan kelupaan itu. Cerita ini bener-bener menyebalkan menurutku. Terus novel ini juga pace-nya lambat banget. Novelnya lumayan tebal, 300-an lebih halaman, dan itu menceritakan tentang proses lupa satu demi satu. Itu kayak lambat gitu loh, kehidupannya bener-bener
membosankan banget ketika aku baca novel baca novel ini. Dan aku nggak sarankan untuk kalian baca novel ini ketika kalian mungkin merasa bahwa diri kalian akan mengalami reading slump atau sedang mengalami reading slump, karena novel ini bakalan membuat kalian semakin tidak suka membaca, karena memang selambat itu dan segak jelas itu ceritanya, semembingungkan itu ceritanya. Menurutku sih seperti itu. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya ada pesan moralnya sih. Ini lebih kayak ceritanya lebih ke filosofis mungkin ya. Jadi pesannya itu lebih tersirat gitu loh. Kayak kita harus berpikir ulang. Terutama aku harus berpikir ulang, apa sih maksud dari penulis ini, maksud dari Yoko Ogawa ini untuk menulis novel ini. Jadi setelah aku pikir ulang, setelah beberapa saat setelah aku selesai membaca novel ini, kayaknya aku menemukan sebuah pesan bahwa kita itu manusia itu terbentuk atas memori, mulai dari memori benda-benda kecil sampai ke memori masa lalu yang bertumpuk di dalam diri kita, yang membuat kita bisa menjadi manusia seutuhnya. Kalau kita kehilangan memori itu secara berkala, sedikit demi sedikit, maka kita sedikit demi sedikit pula akan kehilangan sosok kemanusiaan kita. Kayak gitu sih rasanya. Kayaknya pesannya seperti itu sih mungkin. Kan aku agak bodoh ya. Jadi udah, menurutku kalau novel ini nggak semua orang bakalan suka. Aku mau bilang jelek juga enggak, cuman novel ini memang cukup membosankan dan cukup bikin bingung ketika aku membaca. Jadi sekian review 2 novel dariku. Sebenarnya dari kedua novel ini nggak ada yang benar-benar menjadi seleraku. Tapi kalau mungkin kalian tertarik untuk membacanya dan kalian merasa suka sama novel-novel itu, ya nggak apa-apa, karena kan selera orang berbeda-beda. Jadi sekian, see you next time, goodbye.